di Kalbe Farma, utilisasi teknologi ini dalam kebutuhan apa saja dan bagaimana juga penerapan teknologi ini bisa memajukan industri Anda. Karena kita ketahui misalnya industri kesehatan gitu ya Pak dan teknologi. Mungkin sekarang sangat santer kita mendengar dengan pelayanan kesehatan telemedicine gitu ya Pak ya. Terus misalnya digital prescription, resep digital dan lain-lain. Nah, saya ingin dengar tanggapannya dari Anda mengenai digitalisasi di industri farmasi dan teknologi. Silahkan Pak. Ya, memang betul sekali perkembangan teknologi ini penting kita manfaatkan. Ya, misalnya contoh kita di pabrik gitu ya, itu sudah banyak otomasi, banyak juga robotik ya. Jadi memang membuat proses produksi menjadi lebih produktif, lebih cepat, dan sudah ujungnya pasti akan lebih efisien. Itu nomor satu yang sedang berjalan, kita terapkan. Dari sisi hubungan dengan business to business, karena distribusi kita tersebar di seluruh Indonesia, jadi yang namanya pemanfaatan order online gitu ya. Pemanfaatan order online. Jadi misalnya dengan apotek, dengan rumah sakit, dengan toko obat gitu ya, ini kan sudah terkoneksi dalam satu aplikasi. Itu online, anytime gitu ya. Jadi bisa anytime itu kita sudah punya aplikasi yang namanya EMOS, dimanfaatkan oleh seluruh apotek di seluruh Indonesia. Sehingga layanan jadi lebih cepat. Ya, jadi lebih efisien dalam arti modal kerja. Itu juga kita lakukan dan itu dikembangkan terus. Termasuk logistik. Jadi logistik kita juga manfaat karena B2B juga. Ya, dengan adanya online logistik platform, sehingga logistik kita akan lebih efisien. Truk-truk kita akan terisi penuh, ya tidak kosong gitu ya. Sehingga logistik cost-nya itu bisa kita efisienkan. Jadi Nah, sampai di situ ya Pak? Sudah jalan dan sudah kita manfaatkan. Itu ada aplikasi yang namanya Mostran, itu khusus untuk online logistics. Dan dimanfaatkan tidak hanya produk Kalbe, produk-produk non-Kalbe juga. Oh gitu Pak? Ya, itu kita lakukan di seluruh Indonesia. Nah, di sisi konsumen, yang tadi sudah disebutkan telemedicine. Betul, Pak. Untuk consumer telemedicine. Jadi Kalbe juga punya Klik Dokter. Jadi mereka kalau ada kebutuhan konsultasi online gitu ya, itu silakan bisa kontak langsung. Klik Dokter sudah berdiri sejak tahun berapa Pak? Aktif kira-kira mungkin 6-7 tahun terakhir. Ya, itu lebih aktif kita. Dulu kan hanya edukasi. Ya. Tapi dengan belajar dari COVID, ya kita siapkan yang online, consultation, termasuk juga layanan kesehatan yang lainnya sifatnya e-commerce, itu kita lakukan di sana. Jadi B2B, B2C kita siapkan, yang nanti menjadi pengembangan berikutnya dengan ekosistem komunitas-komunitas yang bisa masuk ke dalam jaringan ini gitu. Jadi ini akan dikembangkan terus, tadi ada di dalam pabrik sudah ada sampai kepada layanan kepada konsumen. Jadi internal operation dari segi untuk otomasi pabrik juga menerapkan teknologi, B2B, B2C pula B2C ya Pak kita ya. Siapkan. Jadi memang seperti yang tadi Anda sampaikan, teknologi ini sangat-sangat membantu dan mendukung industri farmasi Anda untuk KLBF sendiri ya. Pak, sekarang mungkin kilas 2024 ini ya, target Anda tadi sempat juga tadi saya bacakan di awal-awal peningkatan pendapatan atau revenue dan peningkatan profit harapannya double digit di tahun ini. Nah, strategi menuju ke sana gimana nih Pak? Ya, kita melihat dari sisi top line gitu ya, memang kita mengekspek pertumbuhannya kira-kira 6-7% positif. Terus dari sisi bottom line kita lihat akan lebih baik lagi karena memang kita mencanangkan double digit, 13-15% untuk pertumbuhan bottom line tahun ini. Memang pekerjaannya cukup banyak ya, mulai dari tadi kita sebutkan launching new product ya, produk baru yang kita siapkan, yang biasanya produk baru itu akan memberikan margin yang lebih baik, ya itu kita siapkan dari awal. Kita juga melakukan efisiensi dari mata rantai supply tadi ya, kita belajar dari masalah beberapa tahun terakhir, sekarang menjadi lebih cepat, lead time-nya lebih pendek gitu ya, sehingga inventory level bisa lebih tipis. Nah itu juga membuat efisiensi, sehingga dari sisi profitability akan lebih baik. Nah berikutnya kita juga sebutkan misalnya mengenai marketing activity. Karena marketing activity ini juga bagaimana kita memanfaatkan yang quote-unquote conventional marketing dengan yang digital marketing. Nah ini kan pinter-pinter mix-nya nih. Tidak perlu memilih salah satu ya, tapi kita perlu membuat mix-nya gimana.
supaya Contohnya seperti apa tuh Pak? efektif Kalau nih. misalnya untuk marketing produk-produk Kalbe Ya, gitu. misalnya contoh kita bilang, kan banyak diperdebatkan, TV masih relevan nggak? Orang masih nonton TV nggak sih? Gitu. Ini kan argumentasi yang secara orang marketing harus pinter nih. Betul. Ya kan, padahal ya TV ya masih ada gitu kan ya, bukan berarti tidak ada. Itu contoh bagaimana memilih, ya, mengkombinasikan lah. Platform. Jadi kita bilang strategi itu kan memang harus mix. Yang sifatnya oke, memang benar-benar sosial media misalnya dimanfaatkan, tapi juga yang berhubungan dengan penayangan Betul. program tertentu ya tetap juga masih ada, atau yang direct to customer, D2C ya, itu juga ada. Ya seperti tadi untuk Prenagen mungkin ada Betul. demo apa Ya, gitu ya Pak. edukasi yang misalnya. sesuai edukasi. Sekarang banyak Car Free Day misalnya. Nah, Car Free Day itu kan event ketemu konsumen langsung. Iya. Kalau kita display gitu ya, mungkin bisa jualan juga sebenarnya gitu Iya, ya. iya, Itu betul. sambil kita mengedukasi masyarakat, ya sambil mereka bisa sampling dan lain-lain. Jadi saya rasa memang beberapa inisiatif penting tadi, mulai dari produk, efisiensi di supply chain, produksi dengan robotik tadi, dan marketing effectiveness. Itu akan Itu menjadi akan membantu kuncinya ya, Pak, ya, untuk tadi efisiensi kan bottom line kita akan lebih baik. akan lebih baik, lebih efisien dan juga akan meningkatkan profit ya Pak. Profit ya, yang akan diterjemahkan ke profit kita. Gitu. Ya, oke. Baik. Ya, semoga sukses untuk 2024 ini ya Pak ya, Yes, untuk kita capaiannya. usahakan di sana. Pasti Pak. Nah, saya ingin tanya untuk porsi revenue Pak selama ini historically itu domestik dan ekspor pangsa pasarnya bagaimana bagian-bagian persentasenya? Kebutuhan Indonesia masih besar karena kita tahu penduduk kita banyak ya. Jadi memang domestik masih mendominasi. Jadi sekarang domestik masih kontribut kira-kira 94%. Oke. Jadi 6%-nya ekspor, terutama ke ASEAN. Jadi beberapa produk kita sudah dominan cukup besar di negara Filipina, Malaysia gitu ya, Myanmar itu. Kalau ke Singapura ada produk Woods kita di sana gitu ya. Jadi itu kita cukup punya peran di ASEAN ini dengan kontribusi 6% dan tetap pertumbuhannya baik. Oke, di 2024 ini adakah rencana untuk memperluas lagi pangsa ekspor atau semakin mendalami lagi sales di domestik? Bagaimana? Ada. Jadi kita lihat yang akan kita bawa beberapa produk nutrisi sama beverage ya. Hydrokoko misalnya. Oh, hidrokoko. Itu populer sekali di Middle East. Kita sudah masuk ke Dubai. Kita bawa ke Tiongkok ya. Suruh mereka tes gitu kan ya. Iya. Rasanya mereka cukup menyukai. Itu menjadi potensi ya pasar baru buat air kelapa Indonesia. Karena itu diproduksi di Riau ya. Jadi bisa menjadi produksi komoditi juga ke ekspor nih. Local product tapi jualan ke luar negeri gitu. Tidak hanya konsumen Indonesia ya. Mungkin konsumen Indonesia sudah bisa menikmati hydrokoko dengan baik dan natural and sehat.